Penasaran di sini ini saya akan bahas apakah Kaido adalah Joy Boy dan juga Wano Kuni adalah Ancient Kingdom. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai Kaido dengan kejoyboyannya, serta hubungannya dengan negeri yang katanya sangat spesial tersebut, yaitu Wano Kuni. Dimana di chapter terbaru pun kita baru mengetahui nih, ternyata Kaido sendiri bisa berada di beberapa mode saat sedang mabuk. Mode tersebut bukanlah mode yang terjadi begitu saja nih, melainkan pasti ada hubungannya dengan kepribadian dari Kaido ini, yang pastinya benar-benar berubah juga. Tapi dari semua mode yang ada, tidak ada satupun terlihat mode Kaido dalam keadaan bahagia kan? Ya seperti yang kita lihatlah di masa lalunya dulu. Serta apakah kalian sadar juga, Kaido sendiri dari bahasa Jepangnya memiliki arti sebagai Joy Boy loh. Menurut Sandman, orang Jepang asli yang sering mentranslatekanlah kanji Jepang dengan esensinya masing-masing tersebut. Di situ dia berkata, jika kanji dari Kaido ini mempunyai arti sebagai Joy Boy atau Strong Kid. Ini bisa berarti bukan Kaido sendiri sih yang menjadi Joy Boy, tapi bisa saja orang tuanya menginginkan Kaido suatu saat lagi menjadi Joy Boy. Hal ini juga nih yang akan kita bahas lengkap di video ini. Yang jika kita kembali ke chapter 1014 lalu, terutama ketika Kaido berkata kepada Luffy, ternyata kau juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Itu memberikan impresi kepada kita bahwa Kaido pun dahulu ingin menjadi Joy Boy, tapi dia juga gagal. Yang dijawab dari dua flashback bersama King, dialah orang yang akan mengubah dunia ini, dan ketika bertanya, apa kau masih percaya akulah sang Joy Boy? Tapi yang saya temukan menarik adalah fakta Kaido ini mantan kru dari bajak laut Rocks. Yang itu juga sudah dijelaskan sangat lama sekali, terutama oleh Sengoku yang berkata, Shebek terlalu banyak berhubungan dengan hal tabu di dunia ini dan dihilangkan dari sejarah. Jadi saya berasumsi tabu di sini berhubungan seperti Poneglyph, Void Century, mengetahui tentang Nika, dan tentu saja Shebek pun pasti tahu mengenai Joy Boy. Rocks mempunyai ambisi menjadi raja dari dunia ini, King of the World, di mana orang-orang yang bersama dengannya adalah para All-Star seperti Shirohige, Big Mom, Shiki, Kapten John, dan yang lain-lain. Kita pun tahu katanya Kaido di sana masih seperti anak magang lah, atau mungkin ya masih bocah lah di sana. Padahal sebenarnya usia Kaido di bajak laut Rocks itu, ya anggap saja insiden Good Valley 38 tahun yang lalu, di situ usia Kaido sudah 21 tahun. Yang berarti bisa saja dia gabung sebelum lama itu kan, yang harusnya ya nggak jauh lah dengan usia Luffy saat ini di 19 tahun. Ini sebenarnya yang menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana Shebek merekrut Kaido untuk menjadi bagian dari bajak lautnya, yang notabene Kaido di situ masih cukup muda juga. Bagaimana jika Kaido dia join Shebek karena dia berkata kepada Kaido, kaulah seorang Joy Boy, tepat seperti arti nama dari Kaido yang tadi saya bahas di awal. Kaido pun terlihat sebagai karakter yang sangat tragis sekali nih di serial One Piece. Saat ini yang dia tahu dan dia mau hanyalah mabuk, dia ingin bunuh diri dan mencari tempat untuk mati. Ya untuk saat ini kita memang belum tahu alasan dibalik kegilaan depresi dari Kaido ini. Tapi satu yang selalu terbersit di kepala saya adalah kata-kata Kaido kepada King ini yang mirip sekali dengan kata-kata Roger kepada Rayleigh di awal pertemuan mereka. Sejujurnya mengenai masalah dari Kaido serta alasan kenapa dia berubah itu sudah pernah saya bahas lengkap lah di mega teori ini terkait Kaido dan kejoyboyannya. Video itu akan menjadi informasi pendukung penting juga nih sebenarnya dengan video ini. Ya jika kalian penasaran, kalian bisa tonton video tersebut di kartu di atas kanan. Tapi jika kalian menonton video ini terlebih dahulu pun itu tidak masalah, karena keduanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, kenapa saya berkata semua itu penting? Apa ada satu petunjuk yang menjelaskan perubahan dari sisi Kaido ini? Sejujurnya ada saat Kaido mengomentari satu hal, dan itu pun di chapter 1015 lalu. Di situ kita lihat ketika Kaido menusuk Kinemon di perutnya dan dia berkata hal yang sangat menarik saat itu.
Satu masalah dari kekalahan adalah dikit sekali orang yang bisa menerimanya ketika hal itu datang. Menurut saya, ini akan banyak berhubungan dengan beberapa hal terutama terkait impian juga yang tidak bisa dipaksakan, seperti Kaido yang mungkin awalnya adalah Joy Boy, tapi dia tidak bisa menerima kekalahan atau tidak menerima jika dia bukanlah Joy Boy tersebut. Di mana nih yang mungkin nanti saat kekalahan yang Kaido terhadap Luffy, akhirnya dia percaya bahwa tugasnya selama ini menjaga negeri Wano Kuni yang diharapkan akan mengubah dunia ini, dan mulai saat itu gelar Joy Boy yang dia sebelumnya katakan kepada Luffy tidak bisa dia raih akan mulai dia terima nih. Akhirnya di situ Kaido mulai menerima kekalahannya. Dia akan menerima kekalahan layaknya seorang pejuang dari sang Joy Boy baru, yaitu Monkey D. Luffy. Nah mungkin nih yang udah nonton video tadi yang saya sindir itu lebih paham lah sampai bagian ini. Tapi sekarang kita akan bahas bagian Wano Kuni-nya nih. Kenapa Kaido juga memilih Wano Kuni? Kaido yang menerima dia tidak layak menyandang nama Joy Boy akan menjadi faktor penting di keseluruhan cerita ini. Hal yang Kaptennya Rocks katakan dahulu itu bukan untuk dirinya yang menjadi Joy Boy, tapi untuk dirinya yang menjadi penjaga dan menyiapkan Joy Boy yang sebenarnya untuk bangkit. Inilah kenapa Kaido menjaga Wano Kuni lebih dari 20 tahun, dan dia tidak melakukan apapun selama dia diam di Wano Kuni. Padahal notabene ini sudah lama sekali lah, anggaplah 25 tahun, tapi dia tidak melakukan hal yang cukup epik untuk keseluruhan dunia ini. Kurang lebih sama seperti kata-kata Oden setelah dia kembali dari Laugh Tale bahwa Joy Boy akan sampai di Wano Kuni. Dan Kaido pun dia ingin menyiapkan hal itu dengan menjadi orang pertama yang ada. Atau dalam kata lain, dialah orang yang harus berhubungan langsung dengan Joy Boy ini yang katanya akan datang ke Wano Kuni, makanya dia ada di sana. Toh bukankah keduanya, Oden dan Kaido, mereka saling paralel? Keduanya menyiapkan Wano Kuni dari kedatangan Joy Boy. Oden dia membuka jalan bagi Roger untuk batasan negeri Wano Kuni ini, dan Kaido lah orang yang menjaga agar Wano Kuni tetap tertutup sampai artis sebenarnya dari Joy Boy seperti yang Shebe katakan datang, yang akhirnya juga menuntun dirinya untuk mengubah dunia ini. Dan sekarang adalah pertanyaan terakhir, kenapa Joy Boy harus datang ke Wano Kuni? Ini mungkin salah satu misteri besar yang akan menjadi mega teori juga nih, karena misteri mengenai Joy Boy, Wano Kuni, dan obsesi Kaido ini saling berhubungan satu sama lain. Pertama, sebelum perang ini mulai dan ke Joy Boyan dari flashback Oden ada, Sengoku di situ berkata nih di chapter 957. Ingat ini sebelum flashback dari Oden sampai ke Laugh Tale dan yang lain-lain. Bahwa kenapa semua orang-orang hebat seperti Roger, Shanks, Kaido, Big Mom, dan yang lain-lain selalu berhubungan dengan Wano Kuni. Dan itu semua bukanlah hal yang kebetulan. Dia berkata seperti itu kepada Asuino. Ini memberikan kita pencerahan terkait Wano Kuni ini mempunyai sesuatu yang menarik orang lain ke dalamnya. Dan kedua poin tersebut dijawab dengan clear oleh Kaido ketika Yamato bertanya dan dia menjawab, saya ada di sini karena ini adalah Wano Kuni. Ini menjelaskan bagaimana Kaido mempunyai informasi terkait Wano Kuni, dan kita pun tahu Orochi ini pada dasarnya hanyalah mukanya doang, ya sebagai shogun yang dibudaki juga oleh Kaido. Yang tuh akhirnya Orochi ini dibunuh ketika tidak dibutuhkan lagi kan oleh Kaido ini. Dan sekarang apa yang paling signifikan dari semua bajak laut tadi dan pentingnya Joy Boy? Well, ini bisa menjadi shocking truth yang luar biasa gila. Nah mungkin bisa saja Wano Kuni adalah Ancient Kingdom, atau dia adalah negeri kuno yang hilang tersebut. Dan ini semua berhubungan ke legenda Jayabaya yang kita semua tahu lah ya, dan sudah pernah saya bahas lengkap juga di video ini. Jadi dari semua poin yang tadi saya sampaikan, mulai dari ambisi Rocks menjadi raja di dunia ini, yang akhirnya dia pula mempelajari tentang legenda Joy Boy dan Ancient Kingdom, yang akhirnya dia merekrut Kaido menjadi krunya dan meyakinkan dia akan punya peran penting ke depannya. Sama lah seperti kata-kata Sandman yang menjadi pembuka video ini juga, Kaido berarti Joy Boy atau Strong Kid, tapi bukan berarti dialah sang Joy Boy itu. Dan di kasus Kaido ini, dia diberi mandat untuk membimbing Joy Boy sebenarnya untuk datang, dan itu adalah Monkey D. Luffy, sang kapten kita. Nah sebenarnya saya yang bikin teori juga, tapi saya yang pushing sendiri nih, karena ternyata banyak juga nih yang nyambung. Aduh, gimana nih kira-kira menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi. Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain. Kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.